Kasih, kebenaran Allah bertindak. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. 1 Yohanes 4 ayat 8-9. Ketika kita berbicara tentang kasih Tuhan, sebenarnya itu adalah demonstrasi kebenaran Tuhan. Kasih Allah adalah kebenaran Allah yang bekerja. Mengapa Allah mengasihi? Itu karena kebenarannya. Ayat pembuka kita mengatakan, Allah adalah kasih. Dia adalah kasih karena mengasihi adalah benar. Jika tidak ada objek kasih, kasih tidak dapat diungkapkan. Selain itu, engkau hanya dapat mengungkapkan kasih kepada makhluk yang dapat menerima dan membalas kasih. Jadi, kebenaran Allah menyebabkan sifat kasih memancar darinya dan dinyatakan darinya. Kasih yang tidak aktif bukanlah kasih. Dimanapun kebenaran Allah dinyatakan, kasih Allah dialami. Oleh karena itu, ketika engkau melihat seorang saudara atau saudari yang tidak berjalan dalam kasih, itu karena mereka tidak memahami kebenaran Allah. Dan karena mereka tidak memahaminya, mereka tidak hidup di dalamnya. Masalah mereka dimulai dengan hubungan mereka sendiri dengan Tuhan, bahkan bukan hubungan dengan orang atau orang-orang yang bermasalah dengan mereka. Semakin engkau mengenal Tuhan, semakin engkau memahami kebenarannya, dan semakin banyak kasih-Nya dipantulkan kembali kepadamu dan darimu. Ingat apa yang Dia lakukan, di dalam Kristus Yesus. Dia menjadikan engkau kebenaran Allah, engkau adalah ekspresi kebenarannya. Jika itu benar, bagaimana mungkin engkau tidak berjalan dalam kasih? Allah adalah kasih, dengan kata lain, itulah dirinya, itulah sifatnya. Hal yang sama berlaku untuk kesalehan, Tuhan itu adil, itulah sifatnya. Jadi ketika kita mengajar orang-orang tentang berjalan dalam kasih, itu benar-benar untuk bayi rohani di dalam Kristus. Engkau belum dewasa di dalam Kristus, sampai engkau benar-benar berjalan di dalam kasih. Dan engkau tidak akan berjalan di dalam kasih, sampai engkau mengerti dan hidup dalam kebenaran Allah. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, terima kasih telah membimbing aku dengan Roh Kudus-Mu yang manis di jalan kasih, kebenaran dan kekudusan sejati. Semakin aku mengenal-Mu Tuhan, semakin aku memahami dan mencari penegakan kebenaran-Mu di bumi dan di hati manusia. Terima kasih atas kasih-Mu yang diungkapkan di dalam dan melalui aku, dalam nama Yesus. Amin. Ayat renungan hari ini terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16-17, Efesus 3 ayat 17-19.